Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Muhammad Zulham. Pada hari ini, saya akan membahas tentang UNCLOS tahun 1982 atau yang disebut juga dengan United Nations Conference Law of the Sea, serta pentingnya definisi pulau dalam hukum laut internasional. UNCLOS tahun 1982 adalah hasil dari konferensi PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang berlangsung selama 9 tahun, dari tahun 1973 hingga 1982. Konferensi ini sangat penting karena menjadi landasan hukum internasional yang mengatur penggunaan dan konservasi laut dan sumber daya alamnya. Selanjutnya, makna pulau dalam UNCLOS tahun 1982. Di dalam UNCLOS 1982, memberikan definisi yang jelas tentang apa itu pulau. Menurut pasal 121, pulau adalah area daratan yang terbentuk secara alami, dikelilingi oleh air, dan berada di atas air saat air pasang. Definisi ini sangat penting dalam hukum laut internasional karena menentukan hak dan yurisdiksi sebuah negara terhadap pulau dan perairan di sekitarnya. Negara kepulauan dan negara pantai dalam UNCLOS 1982 mengakui dua jenis negara, yaitu negara pantai dan negara kepulauan. Negara pantai adalah negara yang memiliki garis pantai ke laut. Sementara itu, negara kepulauan adalah negara yang terdiri dari satu atau lebih kepulauan. Sebagai contoh, Indonesia adalah negara yang menganut konsep tentang kepulauan. Konsep negara kepulauan ini adalah hasil perjuangan negara Indonesia sejak Deklarasi Juanda pada tahun 1957 dan telah mendapat pengakuan internasional melalui UNCLOS tahun 1982. Selanjutnya, hak dan yurisdiksi negara kepulauan. Negara kepulauan memiliki hak kedaulatan dan yurisdiksi terhadap pulau-pulau dan perairan yang ada di dalamnya. Hak kedaulatan mencakup kontrol atas sumber daya alam, baik itu yang ada di darat maupun yang ada di laut, serta memberikan hak untuk mengeksploitasi, melestarikan, dan mengolah sumber daya alam tersebut. Sementara itu, yurisdiksi mencakup hak untuk membuat hukum, mengatur, dan menegakkan hukum, termasuk pengaturan lalu lintas kapal, perlindungan lingkungan laut, dan penelitian ilmiah dalam bidang kelautan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan beberapa akibat hukum dari definisi pulau di dalam UNCLOS tahun 1982. Yang diantara lain terdapat 5 akibat hukum. Yang pertama, ada kedaulatan dan yurisdiksi. Negara memiliki kedaulatan dan yurisdiksi atas pulau-pulau yang ada di wilayahnya. Ini mencakup kontrol atas sumber daya alam, baik yang ada di darat maupun yang ada di laut, serta hak untuk mengeksploitasi dan melestarikan dan mengelola sumber daya alam tersebut. Lalu, yang kedua, batas zona maritim. Definisi pulau juga mempengaruhi penentuan batas zona maritim. Di dalam UNCLOS 1982, ini mengatur tentang batas-batas zona maritim, seperti zona ekonomi eksklusif atau ZEE, laut teritorial, dan perairan laut pedalaman. Definisi pulau dapat mempengaruhi penentuan batas-batas ini. Lalu yang ketiga, ada penyelesaian sengketa hukum laut. Definisi pulau dalam UNCLOS 1982 sering digunakan sebagai dasar hukum dalam penyelesaian sengketa hukum laut. Misalnya, dalam kasus sengketa teritorial atas negara-negara, definisi pulau dapat digunakan untuk menentukan hak dan yurisdiksi dalam kedaulatan. Lalu yang keempat, ada status hukum pulau. Definisi pulau dalam UNCLOS 1982 juga dapat mempengaruhi status hukum pulau.
Misalnya Pulau Sentinel yang ada di India. Di India sendiri, Pulau Sentinel memiliki kompleksitas permasalahan hukum seperti adanya izin dari pemerintah India untuk mengunjunginya dan larangan untuk mengunjungi di sekitarnya. Itulah beberapa materi yang dapat saya jelaskan, yaitu definisi pulau menurut UNCLOS 1942 dan juga akibat hukumnya. Atas kekurangannya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Putra Raihan Samudra. Saya akan melanjutkan materi yang kedua, seperti yang telah dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Muhammad Zulham. Di sini saya akan membahas 3 tipe negara dalam UNCLOS 1982. Di antara ketiga negara tersebut, yang akan saya bahas, yang pertama adalah yaitu negara pesisir, yang kedua negara kepulauan, dan yang ketiga adalah negara daratan. Seperti yang kita ketahui, di dalam UNCLOS 1982 adalah Konvensi Hukum Kelautan PBB, yang penting dalam mengatur penggunaan dan konservasi laut serta sumber daya alamnya. Tanpa basa-basi, kita langsung masuk ke dalam pembahasan yang pertama, yaitu negara pesisir, atau bisa dikenal dengan coastal state. Negara pesisir adalah negara yang memiliki garis pantai yang menghadap langsung ke laut. Mereka memiliki hak dan yurisdiksi tertentu atas wilayah laut di sekitar garis pantai mereka. Hak ini mencakup zona ekonomi eksklusif atau yang biasa disebut dengan ZEE, yang memberikan negara pesisir hak eksklusif untuk mengeksploitasi sumber daya alam di wilayah laut tersebut. Selain daripada itu, negara pesisir juga memiliki laut teritorial yang merupakan wilayah di sekitar garis pantai yang berada di bawah kedaulatan negara tersebut. Selanjutnya adalah negara kepulauan atau archipelagic state. Negara kepulauan terdiri dari satu atau lebih kepulauan dan wilayah perairan yang terhubung satu sama lain di antara kepulauan tersebut. Mereka memiliki kedaulatan penuh atas wilayah laut yang terletak di dalam garis pangkal yang menghubungkan titik-titik terluar kepulauan mereka. Dapat dicontohkan yaitu ada dalam negara kepulauan ini adalah negara kita, negara Republik Indonesia. Negara kepulauan ini juga memiliki hak khusus untuk mengatur dan mengelola wilayah laut mereka, seperti pengaturan lalu lintas kapal dan perlindungan lingkungan laut. Sangat menguntungkan, bukan? Selanjutnya adalah negara daratan. Negara daratan ini adalah negara yang tidak memiliki akses langsung ke laut karena terletak di dalam wilayah negara lain. Negara daratan tersendiri memiliki keterbatasan geografis dalam mengakses dan memanfaatkan sumber daya laut. Di dalam UNCLOS 1982 mengakui kebutuhan khusus negara daratan dan memberikan hak-hak tertentu kepada mereka untuk mengakses dan menggunakan pelabuhan dan infrastruktur laut mereka, yaitu negara pesisir, untuk kegiatan perdagangan atau transportasi. Dari tiga macam negara tersebut, tentunya ada dampak positif dan dampak negatif. Ada yang menguntungkan dan ada yang merugikan. Contohnya bisa kita ambil negara kepulauan. Negara kepulauan, dia dapat mengelola wilayah laut mereka. Jadi, mereka dapat memberikan izin di antara jika pulau satu dengan pulau yang lainnya terdapat jalur laut, maka negara tersebut dapat memberikan izin atau tidak dan dapat menjadikan wilayah laut mereka sebagai sumber ekonomi. Seperti itu. Jadi ada positif dan ada negatifnya. Mungkin sulitnya dari negara kepulauan, mungkin dari sumber yaitu pemerataan pembangunan mungkin lebih sulit. Sedangkan negara daratan, seperti yang kita ketahui, mereka memiliki hak khusus, yaitu negara daratan dapat menggunakan pelabuhan dan infrastruktur laut negara pesisir untuk kegiatan perdagangan dan transportasi mereka. Jadi, negara daratan dapat menggunakan infrastruktur dari negara pesisir untuk melakukan status-status atau hak-hak ekonomi. Kesimpulan yang dapat kita dapatkan yaitu adalah negara kepulauan atau
Kita mulai dari negara kepulauan yang memiliki kedaulatan penuh atas wilayah laut yang terhubung dengan kepulauan mereka. Dan negara daratan memiliki hak khusus dalam mengakses dan menggunakan laut lewat negara pesisir yang terletak di sekitarnya. Sedangkan negara pesisir memiliki hak dan yurisdiksi atas wilayah laut di sekitar garis pantai mereka. Jadi kegunaan dari UNCLOS 1982 ini yaitu memastikan bahwasanya keadilan dan keberlanjutan penggunaan laut dan sumber daya alam lainnya dapat dirasakan oleh semua macam dan jenis negara. Itulah yang dapat kami sampaikan dari tugas kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf atas kesalahan dan kekurangannya. Saya Putra Ryan Samudra dan Muhammad Zulham mohon undur diri. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.